bisa bertemu, bergabung melalui virtual ini. Saya doakan Bapak Ibu yang ikut hadir dalam kesempatan malam hari ini, Allah berikan kemuliaan dan kebahagiaan untuk semua yang hadir. Allah jadikan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan anak-anak yang solih dan solihat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan atau kejahiliahan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini merupakan Zoom yang kesekian kalinya ya dari kami berdirinya tahun 2019, yaitu Bima Tren, bimbingan masuk pesantren. Alhamdulillah tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran yaitu Ustaz Muhammad Afzal. Beliau sekarang sebagai penanggung jawab bimbel masuk ke pesantren Gontor khususnya ya. Dan juga di sini ada perwakilan dari para alumni yang mengelola Ikatan Keluarga Pondok Modern ya. Ada Ustadz Gian Samba dan juga beberapa yang tergabung dalam wali santri yang sudah memang mendaftarkan diri di pesantren kami. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Saya sapa dulu satu persatu, ada Pak Riza di sini. Boleh di apa namanya perkenalkan di kolom komentar supaya nanti saya tahu dari mana asalnya nama dan dari mana ya. Pak Riza, selamat malam, selamat datang Pak Riza. Sehat selalu, berkah. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dari Pak Riza ya. Kemudian Bu Yeni Nur Aini, selamat bergabung Bu Yeni yang selalu semangat ya. Kemudian ada editor video. Nah ini siapa ini? Pak editor ya. Editor video, ada Mas Rizky Ramadan, ada eh, Bu Dedeh kali atau Pak Dedeh ya. Bu Dedeh ya. Kemudian ada Zoom Pro, ada eh, Ibu Nazili Ustazah. Kemudian Awalul Khairiyah ya, Ibu Awalul Khairah Nur Azfi Anissa. Selamat bergabung, selamat malam. Ustadz Zulfikar Fauzi ini sebagai leader di Al-Hunafa Putri, berkah selalu. Kemudian ada Tina, Bu Tina Agustina. Selamat malam Bu Tina. Ustadz Gian Samba, selamat bergabung Ustadz. Kemudian Pak Hasbi ya, Pak Rozi, selamat bergabung, dan Umu Alwi dari Karawang. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ini Vivo V2237. Selamat bergabung juga ya. Yang on cam, terima kasih sudah on cam. Yang belum on cam, mudah-mudahan dimudahkan untuk on cam biar kita saling menyapa. Baik, kita mulai saja dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Pak Ustadz. Oke, amin. Selamat malam juga Pak Riza ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, informasi pendaftaran Gontor tahun 2026 merupakan tema kita, tema besar kita. Tapi ala kulihal latar belakang dari ini semua adalah bagaimana proses sebuah pendidikan yang saat ini eh, menjadi sebuah eh, pilihan ya, bukan lagi sekarang pesantren itu bukan lagi sebagai alternatif, tapi memang sebagai pilihan utama untuk menjadikan anak-anak kita generasi yang hebat gitu. Karena kita lihat program-program pemerintah khususnya di Jawa Barat ini kami eh, itu luar biasa ya. Ada yang dimasukin ke barak militer lah, ada juga yang ini yang terbaru adalah anak-anak itu nggak boleh keluar malam ya. Jadi jam 9 itu steril dari anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Nah, itu usaha-usaha dari pemerintah. Adapun usaha-usaha dari kami,
para alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, khususnya saya pribadi dan teman-teman yang sudah tergabung dalam pesantren Al-Hunafa, ini memiliki tekad membuat 1.000 gontor di seluruh dunia, ya, seluruh Indonesia bahkan dunia. Kami ingat pesan dari Trimurti kami yang ada di Gontor, silahkan apa namanya terjun di masyarakat untuk membuat gontor-gontor yang banyak gitu, sampai 1.000 gontor. Maka alhamdulillah 2022 akhir kami membuat sebuah lembaga pendidikan formal ya yang mengadopsi kurikulum Gontor yaitu di Pondok Modern Darussalam Al-Hunafa. Pondok ini juga memang uh, namanya pemberian dari Kiai Hasan Abdullah Sahal sebagai pimpinan Gontor langsung ya, karena kami menyambung silaturahmi dengan beliau. Nah, melatar belakangi tersebut, maka perlunya malam hari ini kita hadir untuk sama-sama mengetahui apa dan bagaimana masuk ke Gontor itu. Banyak yang belum tahu bahwa Gontor itu memiliki sistem kurikulum dan kalender pendidikan yang berbeda dengan yang luar. Kalau kita tahu, misalkan nih, kita tahu sekolah luar itu tahun ajaran barunya di Juni atau Juli. Maka di Gontor itu tidak ada tahun ajaran baru Juni dan Juli. Adapun kalau Juni dan Juli itu pas kebetulan saja 6 tahun ke belakang ya. Dan itu pas kebetulan karena bulan Hijriah itu muter, makin maju makin maju makin maju. Nah, di sini dari kalender pendidikannya sudah berbeda. Dari kurikulumnya sudah berbeda. Kurikulum Gontor tidak pernah mengikuti pemerintah ya. Jadi mereka membuat kurikulum sendiri. Khususnya di kami juga di Alun-Nafa mengikuti kurikulum Gontor. Maka informasi pendaftaran Gontor tahun 2026 akan kita ulas pada malam hari. Yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah ada yang Bu Yeni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Yeni Telagasari. Wah, dekat ya Telagasari dengan pesantren kami. Bu Farida dari Johar, Karawang Timur. Oke, salam kenal Bu Farida. Pak Riza tadi dari Karawang Timur juga ya. Assalamualaikum, saya Agustina dari Karawang Wetan. Oh, orang-orang dekat semua ini. Bu Dede dari Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Oh, orang Karawang semua ya. Oke. Jadi, kita masuk ke slide ya. Kita masuk ke slide. Nah, Bapak Ibu, visi misi dari Al-Hunafa ini adalah menjadi pondok pesantren modern yang berkualitas, unggul, dan memadai untuk menyiapkan generasi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, terampil, dan juga mandiri. Maka inilah visi misi yang kami buat, menyiapkan calon ya, calon pemimpin umat yang unggul, yang tangguh, yang mandiri, yang memang mereka adalah cikal bakal generasi penerus dakwah Islam. Dan kami lulusannya sudah spesifik sekali, yaitu kalau nggak ke Gontor ya ke Mesir. Jadi lulusan dari Al-Hunafa ini dihantarkan ke Gontor gitu. Maka nanti di slide terakhir ikuti terus ya sampai akhir, bahwa di slide terakhir ada dokumentasi-dokumentasi tim kita, dokumentasi dari panitia kita yang betul-betul merunut ya, mengawal santri ini sampai ke Gontor, bahkan di Gontor pun di dibimbing sampai masuk, dan setelah masuk mereka dibimbing untuk percepatan naik kelas selanjutnya, jenjang kelas 2 gitu. Maka visi misi ini kami pegang teguh dalam proses pendidikan di Al-Hunafa. Karena Al-Hunafa adalah Gontor ya yang ada di Karawang. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita semua bahwa kami mencetak generasi yang tangguh, unggul, dan mandiri. Adapun misinya ya memberikan pelayanan yang optimal, profesional, bidang pendidikan dengan cara penanaman akhlak Islam. Unggul dalam membimbing, memberikan pengetahuan kepada wali santri. Jadi bukan sekedar santri aja yang diberikan pengetahuan, tapi kami open mind kepada wali santri juga. Bagaimana mendidik anak-anak kita ya
sesuai dengan zamannya mereka. Kemudian memberikan fondasi keterampilan karimah, akhlakul karimah sebelum materi kognitif atau sebelum pengetahuan. Jadi pembinaan karakter di kami itu nggak kaleng-kaleng ya, ya Bunda ya. Kemudian menanamkan kemandirian sejak dini ya agar mereka mandiri. Jadi ada yang masuk dari kelas 5 SD, ada bahkan ini besok ada yang dari kelas 4 SD ini pindah ke kita itu. Nah, mereka digojlok terus untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Kemudian produktif juga ya. Kemudian aktivitas kegiatan yang sama penuhnya dengan Gontor gitu. Kemudian berpegang teguh pada jiwa pancajiwa Pondok Modern Darussalam. Pancajiwanya adalah pancajiwa diambil dari Gontor. Oke, next. Nah ini prolog ya, kurikulum tentang KMI. Jadi kalau di Al-Hunafa pakai KMI, di Gontor pakai KMI, kami pun pakai KMI. Apa? Kuliatul Mu'allim Minal Islamiyah. Merupakan jenjang pendidikan tingkat menengah 6 tahun. Jadi ijazahnya telah mendapat pengakuan dari universitas dalam dan luar negeri. Mulai tahun 98, status KMI ini telah disamakan dengan Madrasah Sanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri dengan SK Dirjen Bin Baga Islam ya nomor sekian-sekian sekian gitu. Mulai tahun 2000. Status KMI itu disamakan dengan SMA melalui SK Mendiknas. Nah, jadi dulu ceritanya kurikulum Gontor ini tidak diakui oleh pemerintah, maka alumni Gontor ini rata-rata mereka ngambil kejar paket ya, kejar paket penyetaraan. Tapi kalau sekarang itu KMI telah diakui oleh Undang-Undang Satuan Pendidikan Muadalah atau disebut dengan SPM. Nah, inilah yang menjadi apa namanya kesyukuran buat kita bahwa alumni Gontor sekarang sudah bisa masuk ke segala universitas yang ada. Kalau Al-Hunafa gimana? Kalau Al-Hunafa pun sama ya. Cuma bedanya ada yang masuk ke Al-Hunafa hanya 1 tahun atau bahkan 10 bulan, kemudian langsung ke Gontor. Ada juga yang sampai kelas 3 ya, sampai kelas 3 SMP baru nanti ke Gontor gitu. Terus di Gontornya gimana? Di Gontornya kita tes juga seleksinya. Kemudian setelah lulus mereka akselerasi. Kalau di Al-Hunafanya 2 tahun, di Gontornya kelas 3. Kalau di Al-Hunafanya 1 tahun atau bahkan 10 bulan, sudah mengenyam di kelas 1 KMI, maka di Gontornya kelas 2. Itu rata-rata mereka lulus untuk akselerasi. Nah, ada juga yang 3 tahun di Gontornya langsung kelas 4. Nah, inilah yang menjadi keunggulan dari Al-Hunafa itu sendiri. Kemudian next, syarat pendaftarannya beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah. Ini syarat masuk ke Gontor ya, syarat masuk ke Gontor, memiliki ijazah. Nah, memiliki ijazah jenjang pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah SMP itu tidak mudah untuk masuk ke Gontor karena apa? Ujian masuk Gontor itu di bulan Syawal ya. Kalau bulan Syawal itu berarti kemarin itu di bulan Mei ya Ustazah kalau nggak salah. Bukan sebelum Mei, April ya. Syawal itu April. Sedangkan April kurikulum dinas atau kurikulum luar itu belum ujian, maka tidak bisa menggunakan ijazah dan tidak bisa masuk ke Gontor. Oleh karenanya, mereka yang tahun ini kelas 6 tidak bisa lanjut ke Gontor, kami siapkan lembaga pendidikan di Al-Hunafa ini untuk transit terlebih dahulu. Boleh untuk sampai ketemu Syawal depan, boleh juga sampai kelas 3 atau sampai 2 tahun. Yang penting nanti di sana akselerasinya menyesuaikan. Kemudian belum pernah menjadi siswa KMI. Nah, PMDG itu Pondok Modern Islam Gontor dan sudah mendapatkan nomor stampu. Oke, lanjut. Nah, syarat ijazah inilah yang menjadikan syarat utama ya. Jadi kalau dulu bisa pakai syarat kelulusan, tapi kalau sekarang nggak bisa. Nah, maka di sini ada alur pendaftarannya. Jadi melakukan pendaftaran online melalui situs resmi capel atau calon pelajar.gontor.ac.id.
Waktu pendaftaran dibuka awal Ramadan, ditutup menjelang akhir Ramadan. Berkas pendaftaran online, pas foto, scan kartu keluarga. Nah, melunasi biaya dana. Ini semua syarat-syaratnya, ini semua itu administrasi semua persyaratan dibantu oleh tim dari Al-Hunafa. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan persyaratannya, diberikan ke kami, nanti kami yang menginput dan lain sebagainya. Karena ada tim khusus untuk pendaftaran kolektif. Oke, next, lanjut. Nanti kita lebih banyak di diskusi aja ya. Nah, biaya di Gontor kampus cabang luar dapat mengalami perubahan. Nah, ini biaya-biaya. Coba tadi sebelumnya biaya-biaya berapa? Kalau nggak salah 7 juta ya. Pembiayaan untuk masuk ke Gontor itu di angka 7 juta. Mana ada nggak? Oh, tidak tertulis ya. Oke, ya kurang lebih 7 juta ya untuk pendaftaran masuk supaya bisa apa namanya dipersiapkan oleh Ayam Butas. Nah, kampus-kampus cabang ini adalah tempat di mana santri kita kalau tes itu diberikan kesempatan untuk belajar nggak hanya di Gontor Pusat, tapi di cabang-cabang juga lulusnya gitu. Walaupun di cabang, karena ini adalah pusatnya Gontor, ibaratnya manajemennya langsung dikelola oleh Gontor Pusat, berarti cabang ataupun pusat sama saja untuk uh, pendidikannya. Kemudian lanjut. Nah, ujian masuk itu sudah melakukan pendaftaran online, kemudian sudah melunasi biaya pendaftaran, sudah melengkapi seluruh formulir pendaftaran, barulah mendapatkan nomor ujian. Jadi kalau sudah input data, nanti dapat nomor ujian. Kemudian sudah mencetak berkas dari halaman pendaftaran, sudah menyerahkan dokumen pendaftaran saat di lokasi. Jadi daftarnya di Ramadan, kemudian dapat kartu, Syawal ke sana, gitu. Syawal langsung daftar ulang, ya biaya administrasi, keluarlah nomor ujian, langsung tes. Setelah tes, pengumuman kelulusan, di mana lulusnya. Jadi setelah pengumuman langsung mondok. Nah itulah yang akhirnya kelas 6 nggak bisa tuh masuk ke Gontor karena di bulan Mei, April ya. April itu belum ujian kelas 6. Ujian masuk dilaksanakan serentak di seluruh uh, kampus cabang, kampus Gontor 2 ya. Kalau Putra, Gontor 2 Putra di Madusari, Siman Ponorogo, Gontor 2 Putri di apa namanya Ngawi ya, di Ngawi. Ujian lisan ditentukan kemudian, ujian tulis juga ditentukan. Jadi ujian lisan itu setelah mendapatkan nomor ujian. Kemudian ujian tulis serentak 2 hari kemudian pengumuman. Tempat pelaksana ujian masuk. Nah ini tadi udah disampaikan ya, yaitu di Gontor 2. Kalau kita ngarahnya di pusat ya. Tapi ada di Gontor cabang yang di luar Jawa bisa langsung daftar di sana. Bahkan di luar negeri juga ada. Nah, Pulau Jawa hanya 2 ya. 2 Gontor kampus 2 di Madusari, Siman Ponorogo, kampus 1 Mantingan Ngawi. Tapi di tahun ini di kampus 2, ya, kampus 2 Mantingan. Cuman memang sebelahan sih. Lagi lanjut. Next. Nah, calon pelajar yang berasal dari Malaysia, Thailand, luar negeri akan mengikuti ujian di Malaysia atau Thailand. Nah, calon pelajar yang berasal dari pulau luar ya akan dites di situ tapi tidak menentukan lulusnya di situ. Syarat penerimaan tadi sudah disampaikan ya, mempunyai dasar agama. Jadi apa saja yang dites? Al-Qur'an, baca Quran tuh penting banget ya, 50% penilaiannya. Bisa menulis Arab, dikte Arab atau disebut dengan imla ya. Jadi dikte tapi pakai bahasa Arab. Mengerjakan ibadah hari-hari kayak apa namanya? Doa-doa, ibadah lisan, ibadah fi'liyah itu ibadah
eh, gerakan gitu kan, praktek sholat, praktek sholat jenazah, apa dan lain sebagainya. Itu materi-materi ini ada semua di bimbel kami di Al-Hunaf, di Bimatren, ada juga di Al-Hunaf. Lulus masuk KMI dan psikotes. Oh iya, ada psikotesnya juga ya. Sanggup bertempat tinggal di asrama yang telah disediakan. Sehat jasmani. Oke, lanjut. Materi ujian. Nah, ujian lisan itu ada psikotes, baca Al-Quran ya, dan praktek ibadah. Next, ada ujian tulis. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Ujian tulis matematika, dan lain sebagainya. Maklumat dalam pelaksanaan ujian masuk KMI, tidak dilaksanakan ujian ulangan atau susulan. Nah, jadi serentak di situ nggak boleh tuh ada ujian susulan. Yang nggak ngikut ya bisa ngulang tahun depan. Dan ini lulus tidak lulus itu ditentukan. Karena ada juga nggak lulus gitu. Jadi nggak semuanya diterima. Masuk gontor itu nggak mudah ya. Ketika memang anaknya nggak bisa ya nggak lulus. Oke lanjut. Nah ini dokumentasi kita waktu proses pendampingan ke gontor ya dari Abu Nawa. Ini proses check-in daftar ulang berkas-berkas yang sudah di online kita daftar ulang di sini prosesnya ya. Ini di kampus 2 Gontor kampus 2. Lanjut. Nanti check-in dapat kamar. Terus nah ini juga ya verifikasi pemberkasan. Di sini bayar nih. Di sini bayar senilai 7 jutaan. Kemudian baru dapat nomor ujian untuk tes lisannya. Lanjut. Dokumentasi kami ini baru ini yang kemarin Syawal ya. Ini santriwati putri kalau sudah dapat daftar ulang, sudah dapat nomor ujian, dapat kartu pelajar juga ya yang mereka gunakan. Selesai pemberkasan. Terus lanjut. Ada juga setelah itu mereka proses untuk uh, oh wali santrinya harus ikut ya karena tanda tangan di atas materai itu. Jadi ada pembekalan dari pimpinan. Ini bertahap ini gelombang 1, 2, 3 tergantung jumlah pendaftar yang datang. Jadi ganti-ganti yang bisa pagi, siang, sore, bahkan ada yang malam ya. Lanjut. Verifikasi pemberkasan calon pelajar putri. Oke, lanjut. Ini muter-muternya, wow keren ya. Ini foto-foto santri putra. The Big Family of PMD Pondok Pesantren Darussalam Al-Huda. Ini di Gontor Kampus 2. Ini perfotoan selesai ujian tulis, ujian lisan ya. Lanjut. Ada dokumentasi yang setelah mereka lulus ditempatkan di kampusnya masing-masing, kemudian mereka ikut akselerasi. Nah, ini langsung lulus ya, congratulations. Jadi udah lulus, ikut percepatan karena di Alunapa sudah 10 bulan. Kemudian lanjut di sana di Gontor langsung kelas 2. Jadi nggak ada istilah rugi. Bahkan yang lucunya kalau masuk di Alhunafanya lulus belum lulus SD misalkan masih kelas 5 ya naik kelas 6, kelas 6-nya di Alhunafa nih. Kemudian tes ke Gontor, kemudian dia lulus. Emang bisa Ustadz kelas 6 di kita? Bisa ya. Pilihannya eh, ketika kelas 6 di kita berarti ijazah kelas 6-nya tahun pertama dan tahun kedua menggunakan PKBM atau kejar paket. Tahun ketiga kemarin itu pakai nginduk di SDIT Aljabar. Nah, kemarin udah diskusi lagi sama Direktur KMI, Aljabar juga kayaknya nggak sanggup kalau harus mengeluarkan ijazah lebih awal. Jadi kemungkinan kita kembali ke kejar paket lagi.
Tapi sama aja kejar paket ya dari dinas juga gitu kelas 6. Kalau memang ayah bunda nggak mau nunggu, ya. Kalau nggak mau nunggu untuk masuk gontor. Ya. Nah, kalau kelas 6 di kita, kemudian tes ke gontor, terus lulus, terus dia ikut akselerasi yang tadinya kelas 1 SMP jadi kelas 2, itu untung 1 tahun. Untung 1 tahun itu berarti lumayan lah 20 sampai 30 juta aman tuh. Ibaratnya di gontor yang tadinya 6 tahun jadi 5 tahun gitu. Itu kalau bicara ekonomi ya. Lanjut. Nah, ini juga yang putra ada yang lulus ya, orang Jambi ini Amirul Hakim ya. Dari Jambi Monok Deal Hunapa lulus, anaknya kecil tapi pintar cabai rawit langsung naik kelas 2. Lanjut lagi. Nah, ini Raffi Akmaludin akselerasi langsung naik kelas 3 di Gontor ya. Jadi 2 tahunnya di Al Hunafa. Dia langsung naik kelas 3. Kalau yang lain rata-rata akselerasinya kelas 2 karena hanya 10 bulan di Gontor. Lanjut. Nah, terima kasih. Ini saja yang bisa disampaikan. Ala kulihal, untuk masuk ke Gontor tahun ini, ya, kami membuka kesempatan dan membantu ayah bunda yang ingin anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh, unggul, dan mandiri, menjadi pemimpin umat, ya, baik putra maupun yang putri, kami fasilitasi di Al-Hunafa dan Bimatren. Kalau sekarang masih kelas 5 atau kelas 6, misal, yang kelas 5 mau kelas 6-nya di Al-Hunafa, monggo. Kalau mau nunggu lulus juga silakan, tapi ikut bimbel dulu di Al-Hunafa, di Bimatren juga boleh, ada Ustaz Afzal. Itu ya, silakan saya kembalikan ke MC apabila ada diskusi, pertanyaan boleh. Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Imam Hambali atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, inspiratif dan penuh ilmu. Baik, tidak perlu lama lagi, kita akan melanjuti sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan virtual, secara virtual ya. Seperti tadi ada langsung bertanya nih Ustadz. Sebentar. Ya, Selamat dari Bapak Hasbi Fahruroji. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, jika semisalnya masuk di sebelum lulus SD ke PMD dan misal anaknya tidak ingin lanjut ke Gontor, inginnya ke sekolah formal, apakah ada ijazah yang didapatkan dari PMD? Jika ada, bagaimana legalitasnya untuk meneruskan ke pendidikan formal? Terima kasih Ustadz. oh ya ada. Waalaikumsalam. Ya, kami tetap eh, meskipun menggunakan kurikulum Gontor dan induk kami adalah di Al-Basyariah, ya. Tapi untuk yang lulus SD, kami juga nginduk di SD, gitu. Untuk yang SMP, kami nginduk di SMP. Untuk yang muadalah, yang gontor, kami nginduk juga, gitu. Sehingga aman untuk dari sisi ijazahnya, Bunda. Ijazah formalnya diterima dimanapun. Itu ya. Ada lagi? Baik, terima kasih. Semoga pertanyaan dari Pak Hasbi bisa terjawab oleh Ustadz Imam Hambali. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu bisa ada yang ingin bertanya lagi? Ada dari Bu Farida. Assalamualaikum Ustadz. Tadi yang Aljabar berarti tahun ini kembali ke kejar paket apa bagaimana Ustadz? Iya. Waalaikumsalam, Bu Farida. Betul, tahun ini kita kembali ke kejar paket. Untuk penjelasannya, coba Direktur KMU Ustadz Rahmat menyampaikan alasan SDIT Al-Jabar ini belum bisa mengeluarkan ijazah di awal atau bagaimana. Silakan, Ustadz. Ya, baik. Syukran Sat untuk kesempatan dan waktunya. Taib, baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kedengaran semuanya, Bunda? Terdengar Ustaz. Oke. Baik, perihal tadi yang ditanyakan oleh Ibu Farida terkait induk kita yang mana di tahun ajaran yang sekarang sedang berjalan ini 2024-2025 itu kita menginduk khususnya yang SD ya, jenjang SD itu menginduk ke SDIT Al-Jabar yang berada di Badami. Dan sebelumnya kita nginduk ke PKBM. Nah, karena kita ingin apa namanya ada peningkatan, maka kita mencoba untuk induk ke SDIT. Namun di SDIT ini ada beberapa persoalan yang mana mungkin tidak memungkinkan bagi kita, khususnya lembaga atau pesantren kita, untuk bisa melanjutkan. Ya, karena kita ingin selain kita menginduk pun kita ingin ada kemudahan dalam prosesnya seperti itu, sehingga tidak ada kendala yang sangat signifikan di tengah-tengah proses tersebut. Maka hemat kami, insya Allah kita akan alihkan ke PKBM. Kalau misalkan tetap di SDIT, ya kami punya dua opsi. Ya, kalaupun memang anaknya mau ke Gontor, pindah ke Al-Hunafa itu di kelas 6, berarti di kelas 6, kelas 6-nya di Al-Hunafa seperti itu. Otomatis induknya kita ke SDIT dan kalau memang ingin apa ke Gontor berarti harus menunggu ya Ayah Bunda. Harus menunggu selama eh, 1 atau 2 tahun. Karena kenapa? Harus mengikuti secara offline ujian sekolah. Jadi tidak bisa diwakilkan kalau di SDIT. Kalaupun diwakilkan itu ada persoalan nanti ke lembaga kita, begitupun ke sekolah induknya, kasihan. Karena mereka rentan dengan pengawas. Seperti itu. Ya. Jadi mereka benar-benar selektif. Jadi harus dengan anaknya. Sementara ketika tahun depan itu dibuka pendaftaran, itu kan di bulan Ramadan. Apalagi di gelombang satu itu pastinya sebelum Ramadan itu. Ada anak-anak yang sudah masuk di Gontor sebelum Ramadan. Itu di bulan Januari. Dan jarak antara Januari ke Mei itu sangat jauh sekali. Karena ujian akhir sekolah apa anak kelas 6 SD itu di bulan Mei setiap tahunnya. Otomatis si anak ini kalau sudah lulus di Gontor tidak akan bisa kembali lagi ke Karawang, apalagi izin untuk mengikuti ujian. Nah, sehingga digantikanlah oleh yang lain. Nah, itu tidak maksudnya untuk di SDIT ini kurang kurang berkenan perihal itu ya. Kecuali kalau di PKBM. Kalau di PKBM, insya Allah kita bisa ada pengganti mudah untuk pengganti dari santri yang sudah digontor, sudah belajar di sana, kemudian pengganti dari santri kami yang lain itu masih bisa insya Allah. Tapi kalau di SDT itu rentan dengan pengawas dan juga laporan-laporan wali kelas, kemudian apa namanya pengawas dari gurunya itu ke dinas harus sesuai seperti itu. Ya, itulah pertimbangan kami mengapa kita alihkan ke PKBM kembali. Jadi untuk kemudahan dan keamanan data anak-anak Dapodik semuanya. Insya Allah semuanya sama ya. Insya Allah semuanya sama. Ijazahnya tetap bisa melanjutkan ke jenjang SMP dimanapun itu baik negeri ataupun swasta. Ya, itu insya Allah aman. Seperti itu Ayah Bunda. Itu mungkin. Baik, Kemudian ada terima lagi kasih ya. kepada Ustadz Rahmat selaku Direktur KMI Pondok Pesantren Darussalam Al-Hunafa. Semoga pertanyaan dari Ibu Farida bisa terjawab. Ini ada lagi yang bertanya dari Ibu Yeni Nuraini. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Berapa lama waktu mondok di Al-Hunafa kalau tidak lanjut ke Gontor? Makasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bu Yeni. Pertanyaannya untuk di Al-Hunafa pendidikannya itu bisa 3 tahun, bisa 6 tahun. Karena yang 3 tahun ini anak-anak mau lanjut ke Gontor bisa,
mau lanjut ke Mesir juga oke. Karena beberapa anak ini kita juga sudah pernah mengirimkan ke Mesir, Al-Azhar Kairo. Pendidikan di sana 100% gratis. Kami menjadi fasilitator untuk mengirimkan anak-anak yang ingin melanjutkan di Mesir jenjang SMA-nya. Gitu. Jadi nanti di Mesir jenjang SMA, nanti kuliahnya jadi tanpa tes. Kalau nunggu SMA lulus, masuk ke Mesir itu ke Universitas Al-Azhar Kairo itu tes. Kalau SMA-nya sudah di Mesir, lulus dari sana sudah pasti diterima gitu tanpa tes. Maka uh, ini sangat menarik ya. Jadi saya melihatnya kalau memang mau ke Gontor terus lulusnya pengen ke Mesir, bisa juga kita ke Al-Hunafa 3 tahun, SMA-nya ke Mesir. Tapi kalau nggak usah Ustaz, mau sampai lulus eh, anaknya misalkan mau 3 tahun aja, ya monggo, gitu kan, bisa. Atau sampai betul-betul menjadi ustadz, karena kita juga ada pengabdian untuk eh, ke masyarakat ya. Jadi alumni-alumni Al-Hunafa ya sama seperti alumni Gontor, kita didik betul untuk menjadi mungzirul kaum, ya para pemimpin-pemimpin masa depan. Gitu Bu Yani. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang lagi ingin bertanya? Apa Di sudah sini cukup? ada yang belum daftar, ada yang belum daftar Al-Hunafa. Atau ada yang ingin mau Ya, daftar Al-Hunafa? ya ini kan rata-rata wali santri ya Ustazah Nazili ya yang sudah daftar tahun ajaran baru ini ya. Iya, Ustaz. Betul. Ya, selamat bergabung semuanya. Nanti kita lebih detailnya pas di Al-Hunafa ya. Kita ketemu, kemudian kita bincang-bincang. Bagi yang belum daftar, kuota putra tuh 2 santri lagi ya untuk pendaftarannya. Kalau yang putri kita tambahan tuh, tadinya sisa 2 lagi, tapi kita ada tambahan 15 santriwati untuk putri. Jadi bagi yang belum sih, saya sarankan hubungin Ustazah Nazili untuk mendapatkan kuota masuk di Al-Hunafa. Oke, mungkin Baik, ada yang lain. ada lagi yang ingin Diakhiri sudah bertanya? jam. Bapak atau Ibu? Ini dari Bu Yeni lagi Ustaz. Untuk tahun ajaran barunya dimulai bulan apa ya Pak Ustaz? Bulan Juli tanggal 19. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Kita masuk tahun Amin. ajaran baru Ajaran baru. Juni 2025 di tanggal 19. Kalau tidak ada perubahan ya Ustaz Rahmat ya. Betul, betul Nanti di Ustaz. di Tanggal grup 9. di grup wali santri. Baik, semoga Berarti yang lain sudah udah terjawab daftar, ya Bu udah Yeni. daftar semua ya. Fariza Ada sudah lagi yang daftar ingin bertanya? putranya. Ada lagi nih Ustadz yang mau bertanya Ustadz dari Pak Riza. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya mengenai Bimatren. Kalau tidak salah tadi disebutkan ada Bimatren juga. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, ada Bimatren juga, bimbingan masuk pesantren di Galumas, ya di Galumas, Karawang, tepatnya di Az-Zahra Manasik Center. Ini untuk anak-anak yang memang dari kelas 3, kelas 2, nggak apa-apa SD gitu kan untuk persiapan. Atau em, dia bimbel pas kelas 6-nya untuk kemudian ketika Juni Juli masuk ke Al-Hunafa itu mempersiapkan eh, apa namanya biah atau mental untuk masuk ke pondok. Jadi kalau sudah di Bimatren, circle-nya adalah circle pesantren sehingga motivasinya masuk pesantren. Kemudian masuk ke pesantren untuk persiapan ke Gontor, circle-nya adalah circle miniatur Gontor sehingga anak-anak ketika masuk ke Gontor nggak kaget tuh gitu kan. Oh di Gontor ya sama kayak di Alun-Alun. Karena kalau nggak kayak gitu, ujuk-ujuk kita daftar ke Gontor, gitu. Kemudian dia kaget di sana, itu pulang nanti anaknya Pak. Gitu. Makanya kita betul-betul di anak-anak itu dibimbing
selayaknya pendidikan yang ada di Gontor. Persis semuanya, guru-gurunya juga dari Gontor semuanya. Gitu ya Ustadz Afzal ya, Bima Tren sudah berjalan ya sesuai dengan kurikulumnya. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Sebagai Ya, persiapan masuk ya. pesantren favorit juga dan terutama Gontor, insya Allah. Pak Riza sudah daftar berarti ya di Bima Tren atau di Al Hunafa? Silakan Ustadz Rizky. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada lagi pertanyaan Ustaz dari Umu Alwi Karawang. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau di Gontor ada batas usia anaknya atau tidak? Ada batas usianya tidak Ustaz? Tadi Kalau yang ingin mas. di syarat-syaratnya itu kan yang penting ada ijazah ya, lulus SD atau sederajat, lulus SMP atau sederajat gitu. Jadi enggak dilihat umur. Tapi kan nggak mungkin juga 8 tahun lulus SD sederajat kan gitu. Jadi yang penting lulus SD dan lulus SMP Bunda. Ya gitu. Bahkan lulusan SMA juga ada yang daftar ke Gontor. Lulusan mahasiswa juga ada yang daftar ke Gontor. Kayak gitu. Jadi em, memang jenjang umur tidak ada batasannya. Baik, semoga terjawab ya dari Ibumu Alwi. Jadi kalau mau masuk ke Gontor tidak ada yang namanya batasan umur. Ini Pak Riza, belum Ustadz, ini baru dapat info dari teman sekolah yang anaknya, teman sekolah anaknya. Oh, mungkin baru dapat informasi tentang Bimatren ataupun Al-Hunafa dari teman sekolahnya, Ustadz. Baik, ada lagi yang ingin Oh bertanya, ya, Bapak atau Ibu? Apa sudah dicukupkan saja, Ustadz? Atau bagaimana, Ustadz? cukup, cukup, cukup. Baik. Oh, ini masih ada, Ustadz, ternyata dari Bu Yani. Untuk pendidikan di Al-Hunafa kan ada yang masuk dari kelas 4, 5, 6. Apakah itu materi pembelajarannya sama? Iya, tadi yang udah terjawab ya bahwa kurikulumnya kita KMI ya, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, sehingga ketika dia sudah mandiri dengan kurikulum ini, insya Allah bisa mengikuti, ya insya Allah bisa mengikuti yang diajarkan oleh sistem kami. Cuman biasanya yang kelas 4 itu jadi anak bawang tuh, ya Ustaz Rahmat ya, jadi anak bawang tuh. Nanti Iya betul, Ustaz. jenjangnya ya masih melatih mental kemandirian aja. Yang penting Betul. ngajinya Pengenalan ikutin aja, pengenalan tentang kurikulum KMI seperti apa gitu kan. dasar-dasarnya aja ya. Dasar-dasarnya. Baik, semoga terjawab ya Bu Yani. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Ustadz Muhammad Rahmat. Apa sudah cukup, Ustadz Ya, Rahmat? baik sedikit mungkin menambahkan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ayah Bunda, eh, Alhamdulillah sudah dijelaskan tadi terkait sosialisasi untuk masuk ke Gontor, juga masuk di Pondok Modern Darussalam Al Hunafa, plus ada bimbelnya juga Bimatren. Ya, jadi kita itu memang bersinergi ya antara satu dengan yang lainnya, yang mana kita ingin memfasilitasi tujuannya ayah bunda, khususnya anak-anak yang ingin ke Gontor dan juga anak-anak yang ingin mondok. Belum bisa ke Gontor, jangan khawatir ya. Ada pondok di Karawang, pondok alumni yang mana guru-gurunya eh,
rata-rata berasal dari alumni Gontor dan juga pondok alumni Gontor, dan disitulah Al-Hunafa berada. Ya. Kemudian Ustadz, saya nggak bisa, misalkan belum berani nih memondokkan meskipun dekat. Alhamdulillah kita ada bimbelnya. Itu pun sama, mempelajari materi-materi tentang Gontor. Ada dikte bahasa Arab, imla, ngaji, tahsin, ya seperti itu. Kemudian tajwidnya, berhitung bahasa Indonesia, semuanya itu insya Allah dipelajari. Tahfidz pun ada seperti itu. Jadi kita insya Allah banyak memfasilitasi putra-putri ayah bunda yang ingin benar-benar mendalami ilmu pengetahuan umum maupun agama. Dan disinilah kami hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah Karawang ini, menjadi apa namanya, lembaga pendidikan Islami yang insya Allah bisa memberikan servis atau pelayanan terbaik lah untuk anak-anak bunda semuanya. Sehingga kalaupun nanti toh benar-benar mau ke Gontor, kita gembleng dulu ya sedemikian rupa sehingga mental anak kuat, ke sana tidak kaget lagi ya, tidak minta pulang, tidak apa, bahkan betah. Alhamdulillah banyak santri juga yang sudah di sana, bahkan kita sudah apa namanya meluluskan beberapa santri, tidak hanya lulus saja, tapi tadi ada di slide-nya itu ada yang kelas akselerasi ya. Ini menjadi sebuah prestasi untuk kita. Ya, yang mana kita baru berdiri, baru merintis, tapi alhamdulillah. Dan ini banyak masyarakat atau warga yang sangat besar sekali trustnya, kepercayaan kepada kami, dan insya Allah kami pun akan menjaga kepercayaan dan amanah ini. Seperti itu. Maka bunda-bunda, ayah-ayah yang belum daftar ini, silahkan yang masih ingin bertanya boleh ke kami ya. Dan insya Allah kami akan memberikan pendidikan dan pembelajaran yang terbaik untuk putra-putri ayah bunda semuanya. Itu mungkin Ustaz Rizky tambahannya sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Rahmat, terima kasih atas sambutannya atau sedikit tambahannya. Alhamdulillah, akhirnya kita tibalah di penghujung acara. Sebelum ditutup, mari kita berdoa sama-sama agar ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah, dan doa akan dipimpin oleh Ustadz Julfikar Fauji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz Rizky. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bermanfaat buat kita, khususnya anak-anak kita. Mari kita beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi 'ilmillahi 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات. اللهم يا رب العالمين هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فنتوسل دائما أبدا إليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور علمائنا ومشايخنا ما دامت السماوات والأرض. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Waladhdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara seminar online pendidikan pada malam hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda semuanya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Riza, ketemu di pesantren ya.